Seorang pria bernama Harjianto Latifah adukan haknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai ruko miliknya yang terletak di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan tiba-tiba beralih tangan dan disewakan calon pembeli berinisial AS. Gugatan dilayangkan lantaran hingga saat ini dirinya belum menerima pembayaran dari HS yang merupakan seorang mantan pejabat tinggi Polri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perdata Wan Prestasi atas sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan. Sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli hukum perdata ini untuk memberikan keterangannya berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Kisah pelik yang dialami Harjianto bermula ketika dia berencana untuk menjual tanah beserta bangunan ruko seluas 372 meter persegi miliknya pada 2006 lalu. Dia bersama sang istri mulai mencari orang yang ingin membeli bangunan ruko tersebut. Tak lama HS mendapat informasi dari rekannya berinisial S bahwa ruko milik Harjianto tengah dijual. Beberapa hari setelahnya, S kembali bertemu dengan Harjianto dan memintanya untuk menandatangani beberapa surat sebagai syarat proses jual beli bangunan ruko. Dari perjanjian jual beli atau PPJB tersebut, Harjianto menyepakati bahwa bangunan dan ruko miliknya akan dibeli seharga 2,8 miliar rupiah. Usai adanya kesepakatan ini, S yang merupakan seorang notaris ini kembali datang ke rumah Harjianto untuk meminjam sertifikat hak guna bangunan HGB dengan alasan akan dicek ke Badan Pertanahan Nasional sebelum dilaksanakannya jual beli. Sejak saat itu ternyata sertifikat HGB itu malah diberikan kepada HS tanpa sepengetahuan Harjianto. Sejak saat itu ruko miliknya tiba-tiba sudah digunakan atau disewakan oleh anak HS kepada sebuah badan usaha tanpa ada penyelesaian pembayaran sejak 2007 hingga kini. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Profesor Dr. BF Sihombing mengatakan gugatan Wan Prestasi atau kelalaian yang diatur dalam pasal 14 dan 53 dan meminta pihak pengadilan lakukan peninjauan setempat PS atau lokasi objek agar permasalahannya menjadi terang benderang. Sementara itu kuasa hukum Harjianto Latifah, Feni Tresia, mengatakan kliennya sudah beberapa kali membuat laporan polisi hingga Bareskrim Polri, namun semuanya tidak ada hasil. Feni menduga hal itu terjadi lantaran HS merupakan mantan pejabat di kepolisian. Dirinya juga merasa heran jika notaris yang terlibat dan sudah dihukum, tapi produk PPJB-nya masih diterima oleh pengadilan. Guna memperkuat haknya, Harjianto kini membuat gugatan Wan Prestasi lalai janji terhadap HS, TR, dan S ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, di situ dikatakan tadi itu substansinya itu bahwa penggugat mendalilkan pihak daripada tergugat belum melunasi akte perjanjian pengikatan jual beli. Jadi itu menjadi pokok masalah sesungguhnya. Nah, nanti saya harapkan ya Bapak Ketua dan anggota majelis bisa mempertimbangkan dalil-dalil pihak penggugat dan tergugat. Gitu. Langkah selanjutnya itu biasanya nanti masuk ke kesimpulan. Jadi pihak penggugat dan tergugat itu akan membuat kesimpulan apa-apa yang dipertanyakan di sini. Dan bahkan tadi sama Ketua dan anggota majelis saya sarankan untuk PS, peninjauan setempat atau peninjauan lokasi, supaya objek perkara ini makin terang benderang, jelas di mana objek tanahnya itu, di mana batas-batasnya, siapa yang menguasai fisik sampai saat ini. Nah itu tindak lanjutnya. Tapi yang bayar Heru dan kepada Warno yang kita bukan penjual. Jadi penjual dan pembeli di kwitansi ini berbeda nama dengan yang di PPJB. Jual beli si A dengan si B, yang kwitansi si C dengan si D. Seperti itu. Ini contoh kwitansi. Ada 5, tapi yang kami laporkan ini pejabat loh, pejabat dari kepolisian. Semua. Jadi bukannya kami nggak mau lapor loh. Ini salah satu contoh. Mengembalikan marwah pengadilan, bersikaplah adil dan jujur.
Ini mafia tanah sebetulnya kasusnya. Ini notaris sudah dihukum, aktenya notaris sudah cacat, notarisnya sudah dihukum, tapi hasil produk PPJB dari notaris itu masih dipakai di pengadilan, masih diterima. Itu bagaimana? Kwitansi tadi, kwitansi palsu, nama palsu, orangnya palsu, masih diterima di pengadilan. Kwitansi palsu, ini putusan MKN diabaikan, padahal notarisnya sudah dihukum. Hari ini juga ada putusan lagi di Bandung, di MKN Bandung, hari ini pusat. Nanti minggu depan mungkin hasilnya bisa kita kasih. Nah, tadi lapor udah ada, jadi bukannya kami tidak ini, justru kami butuh keadilan. Karena yang kami laporkan ini pejabat tinggi mantan. Pada saat kejadian beliau masih aktif di kepolisian. Wino TV Kepri dari Jakarta mengabarkan.